pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang teks diskusi, yang mana kita akan mengetahui pengertian teks diskusi, ciri-ciri teks diskusi, unsur kebahasaan dan struktur teks diskusi, tujuan teks diskusi, dan contoh dari teks diskusi. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari teks diskusi. Ada yang tahu teks diskusi itu apa? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang merupakan sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua teks pendapat berupa pendapat berbeda, satu di sisi pendukung, satu di sisi kontra, dan kesimpulan. Perbedaan pendapat diskusi merupakan sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua topik yang diusung akan mengakibatkan kedua belah pihak saling bertukar pikiran mengenai suatu topik yang menjadi bahan perbincangan dengan cara berdiskusi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks diskusi. Ada yang tahu ciri teks diskusi? Yang pertama, terdiri dari isu, ciri-ciri teks diskusi adalah yang pertama ada isu, argumen pendukung atau pro, argumen penentang, dan kesimpulan. Kedua teks diskusi ini juga berisi tentang bersifat informatif dan argumentatif. Yang selanjutnya ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks diskusi menerapkan unsur-unsur kebahasaan seperti hal jenis teks lainnya. Yang pertama, menggunakan kata hubung seperti tetapi, namun, sedangkan, dan lain sebagainya. Kedua, pengaplikasian modalitas. Modalitas itu adalah istilah yang merujuk pada kata yang bermakna kemungkinan. Dan yang ketiga, penerapan kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi leksikal dan gramatikal merupakan kemampuan mencapai kalimat padu dalam memilih kata, sedangkan kohesi gramatikal ialah mencapai kepaduan kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. Selanjutnya ada struktur teks diskusi, sama seperti ciri-ciri teks diskusi, ada isu, argumen pendukung, argumen penentang, dan kesimpulan. Tujuan dari kita belajar teks
Diskusi ini adalah untuk mencapai titik temu yang telah mencapai kesepakatan mufakat antara dua belah pihak atas topik yang sedang dibahas oleh mereka dengan cara berdiskusi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kita masuk ke contoh teks diskusi. Contoh teks diskusi yaitu judulnya adalah handphone dan anak-anak. Coba kalian lihat, Ibu sudah memberikannya tadi ya. Yang pertama, HP atau handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak sekali pro dan kontra dalam hal pemberanian HP untuk anak-anak. Di situ dari paragraf pertama kita lihat, di situ termasuk dari ciri teks diskusi yang isu. Argumen pendukungnya kita lihat pada paragraf kedua. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga adanya dengan HP membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Pada paragraf kedua itu termasuk dari argumen pendukung, yang mana orang berpikir HP itu menganggap adalah sebagai alat komunikasi dan menganggapnya sebagai sarana yang bermanfaat untuk anak-anaknya, sehingga bisa mencapai informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yang paragraf ketiga, sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi itu banyak pula konten yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang fasib dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Paragraf ketiga itu merupakan argumen penentang. Kenapa? Karena di situ kita lihat bahwa banyak pihak yang menentang karena pemberian HP untuk anak-anak berbahaya, karena banyak sekali video-video yang tidak pantas di internet dan mungkin saja bisa diakses oleh anak-anak yang di bawah umur. Dengan adanya HP juga, anak-anak akan menjadi pribadi yang fasib dan susah bergaul dengan lingkungan mereka karena mereka kebanyakan bermain game di HP-nya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan kita lihat pada paragraf keempat. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan hal yang baik dan yang tidak boleh diakses dan hal yang buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa lihat pada paragraf keempat, yaitu bahwa sebenarnya pemberian HP untuk anak-anak itu sebenarnya tidak wajib. Namun dengan pemberian HP kepada anak-anak juga seperti pembelajaran daring pada saat ini bisa mempermudahkan anak untuk melakukan pembelajaran daring. Namun ada juga hal negatifnya dari pemberian HP kepada anak-anak, karena dengan anak-anak bisa memainkan handphone sejak dini, bahkan bisa
bisa mengakses video-video yang tidak pantas, yang di bawah umur, dan mendapatkan informasi hal yang tidak baik. Itu adalah kedua kesimpulan dari pembelajaran kita. Maksud ibu kesimpulan dari contoh teks diskusi. Baiklah, itu saja pemberian materi dari ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya baik, terima kasih. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dari pengertian teks diskusi itu merupakan sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua teks pendapat berbeda. Ciri-ciri dari teks diskusi ada isu, argumen pendukung, argumen penentang, dan kesimpulan. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yaitu menggunakan kata hubung, tetapi, namun, sedangkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaplikasian modalitas. Dan yang ketiga, penerapan kohesi leksikal dan gramatikal. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya ibu akan menginformasikan kepada kalian bahwa minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan pembahasan tentang teks eksposisi. Untuk kalian, coba kalian pelajari terlebih dahulu tentang teks eksposisi itu seperti apa. Minggu depan, sebelum ibu menyampaikan materi tentang teks eksposisi, kalian ibu memberikan tugas kepada kalian. Kalian mencari contoh teks diskusi dan kalian tentukan ciri-ciri teks diskusi dan unsur kebahasaan yang kalian buat, yang contoh kalian buat. Baik, terima kasih atas waktunya ibu ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.